Pemirsa, Polda Metro Jaya merilis 2 orang tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus wedding organizer. Ya, 200 orang menjadi korban dengan kerugian total 11,5 miliar rupiah. Kalau Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang berinisial ADP dan DHP menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus wedding organizer. Keduanya ditangkap setelah banyaknya laporan dari korban yang merasa ditipu oleh jasa pesta pernikahan Ayu Puspita Wedding Organizer. Ratusan orang menjadi korban dengan kerugian total sebesar 11,5 miliar rupiah. Kedua tersangka melakukan modus penipuan dengan iming-iming paket pernikahan murah dan fasilitas liburan menarik kepada para calon pasangan pengantin. Sementara menurut pengakuan tersangka, uang hasil penggelapan dan penipuan tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi. Di mana saudara APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan. Dari kegiatan tersebut yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya. Dari alat bukti yang kami peroleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, saat ini kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Dari fakta hukum yang kami peroleh tersebut, terhadap kedua orang tersangka ini sudah kami tahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset tersangka. Dari Jakarta, Muharlin Jaka Samsa, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kecelakaan maut antara truk tangki bermuatan semen dengan minibus terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, peristiwa tersebut mengakibatkan 4 orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tentara Pelajar Tritikulon, Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu petang. Sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan truk tangki bermuatan semen. Peristiwa ini mengakibatkan 4 orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Tim Basarnas dan polisi berjibaku mengevakuasi 4 korban tewas. Kerasnya benturan membuat minibus mengalami kerusakan parah. Setelah hampir 1 jam, tim SAR berhasil mengevakuasi 4 orang penumpang dalam kondisi tewas. Keempat korban tewas seluruhnya berasal dari Kabupaten Brebes. Peristiwa ini bermula saat truk tangki melaju dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi, seorang pejalan kaki tiba-tiba menyeberang jalan. Sopir truk yang terkejut berusaha membanting setir hingga truk tak dapat dikendalikan hingga menabrak pengendara sepeda motor dan minibus yang datang dari arah berlawanan. Kuatnya benturan membuat truk menyeret minibus dan baru berhenti setelah menabrak bangunan toko. Selain 4 orang tewas, kecelakaan maut ini juga mengakibatkan 2 orang terluka, yakni pengemudi truk tangki dan pengendara sepeda motor. Kecelakaan ini kini ditangani aparat Satlantas Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya, Cika Mutazam dan rekan Syafati Suryo. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Kebakaran hebat melanda Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Ya, api melahap dengan cepat kantor Camat Enok, berkas milik warga mulai dari kartu keluarga hingga kartu tanda penduduk habis tak tersisa.
Masyarakat di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dikejutkan dengan munculnya api dari bagian belakang kantor camat Jumat sore. Api begitu cepat membesar dan menyambar ke seluruh bangunan kantor camat yang terbuat dari material kayu. Hanya berselang 1 jam, kantor camat sudah hampir rata dengan tanah. Warga sekitar tidak dapat berbuat banyak. Kobaran api yang menghanguskan kantor camat tersebut hanya menjadi tontonan warga. Begitu juga dengan mobil pemadam kebakaran. Mereka datang setelah bangunan kantor camat tinggal puing-puing. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Api dari belakang, dari atas aula yang kemungkinan disebabkan oleh konsleting listrik arus pendek. Saat ini semua ruangan kantor camat seperti yang bisa kita saksikan di belakang saya ini habis hangus terbakar dan semua berkas tidak ada yang dapat diselamatkan. Akibat kebakaran itu, berkas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta berkas penting lainnya hangus terbakar, tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi ratusan juta rupiah. Usai kebakaran, Camat Enok belum tahu akan berkantor di mana. Dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Bupati Indragiri Hilir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kelapa 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kelapa 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Api yang cepat membesar membuat warga dan pemilik rumah panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran segera berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah. Objek yang terbakar rumah 2 lantai. Area terbakar kurang lebih 6x8 atau 48 meter persegi. Dugaan sementara fenomena kelistrikan. Untuk kerugian korban jiwa nihil, korban luka demikian nihil. Meski sempat alami kesulitan akibat akses jalan yang kecil, namun api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personil ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kecelakaan maut antara truk bermuatan semen dan minibus terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut mengakibatkan 4 orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tentara Pelajar Tritikulon, Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu petang. Sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan truk tangki bermuatan semen. Peristiwa ini mengakibatkan 4 orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Tim Basarnas dan polisi berjibaku mengevakuasi 4 korban tewas. Kerasnya benturan membuat minibus mengalami kerusakan parah. Setelah hampir 1 jam, tim SAR berhasil mengevakuasi 4 orang penumpang dalam kondisi tewas. Keempat korban tewas seluruhnya berasal dari Kabupaten Brebes. Peristiwa ini bermula saat truk tangki melaju dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi, seorang pejalan kaki tiba-tiba menyeberang jalan. Sopir truk yang terkejut berusaha membanting setir hingga truk tak dapat dikendalikan hingga menabrak pengendara sepeda motor dan minibus yang datang dari arah berlawanan. Kuatnya benturan membuat truk menyeret minibus dan baru berhenti setelah menabrak bangunan toko. Selain 4 orang tewas, kecelakaan maut ini juga mengakibatkan 2 orang terluka, yakni pengemudi truk tangki dan pengendara sepeda motor. Kecelakaan ini kini ditangani aparat Satlantas Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga salah injak pedal rem saat mengemudi. Mobil mewah yang dikemudikan seorang wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat menabrak toko fotokopi hingga ringsek. Sebelum menabrak toko, mobil mewah tersebut sempat menabrak kendaraan lain.
Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas milik sebuah toko fotokopi yang merekam saat mobil mewah yang dikendarai seorang wanita menabrak toko fotokopi hingga ringsek di Jalan Raya Ratna, Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas ini terlihat mobil hendak menyeberang dari arah timur menuju barat. Diduga mobil yang dikendarai seorang wanita paruh baya itu salah injak pedal rem, justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil meluncur cepat dan menabrak toko hingga mengalami kerusakan parah. Saksi menyebutkan sebelum menabrak toko, pelaku sempat menabrak mobil yang berada di depannya hingga akhirnya menghantam toko. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pasca kejadian, mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan langsung dibawa pemiliknya ke bengkel. Sedangkan untuk toko yang mengalami kerusakan, pihak pemilik mobil akan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku rayap besi ditangkap dan dikepung warga di kawasan Kampung Pulo, Depok, Jawa Barat. Ya, pelaku sempat rekam CCTV milik warga saat mencuri besi penutup drainase. Dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah warga, pelaku membawa karung yang di dalamnya berisi besi penutup drainase di Kampung Pulo, Cilangkap, Kota Depok. Di Kampung Pulo sebanyak 7 besi penutup drainase dicuri dalam waktu 2 bulan terakhir. Selain besi penutup drainase, pelaku juga mencuri barang milik warga seperti tabung gas, spray, hingga helm. Terus itu kita CCTV kan ada ciri-ciri yang bisa kita deteksi. Dia pakai pakaiannya apa, pakai bajunya apa, kelengkapan yang dia pakai waktu pas ketangkap membawa barang tersebut. Jadi itu jadi indikasinya akhirnya merujuk ke satu tempat di mana dia bawa barang besar di posisi itu yang menjadi bukti kalau itu punya warga yang diambil sama beliau. Pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolsek Cimanggis guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, 5 kotak infak di salah satu masjid di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digasak pria tak dikenal. Ya, aksi pencurian terekam jelas oleh kamera pengawas masjid. Terlihat pelaku memakai pakaian serba hitam. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pembobolan 5 kotak infak di Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini berhasil menggasak uang infak hingga mencapai total kerugian hingga 5 juta rupiah. Dari rekaman terlihat pelaku masuk dengan cara melompati pagar samping kemudian berjalan perlahan menuju deretan kotak infak di teras masjid. Sebelumnya pelaku beberapa kali mondar-mandir memastikan situasi aman. Setelah merasa leluasa, ia mulai merusak satu persatu pengunci kotak infak. Tak hanya itu, pelaku juga sempat membelokkan arah CCTV dengan menggunakan sebatang kayu setelah menyadari keberadaan kamera pengawas. Palinnya lompat dari pagar sana sampai ke rata-rata. Lompat terus ke sini. Ngambil satu-satu gitu ya? Satu-satu, mulai dari ini pertama. Terus ada CCTV tadi sudah terekam? Sudah terekam, hampir ini selesai semua, mungkin sadar ada CCTV, boleh dibengkokin ke sana CCTV-nya. Seperti yang beredar di media sosial, lihat perawakan tinggi sekitar 170, memakai jaket hitam dan tidak terlihat karena posisi balik kanan. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polres Tuban kini melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku pembobolan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.